Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bersungguh-sungguh sebelum beliau wafat dengan kesungguhan yang sangat. Lalu dikatakan kepada beliau, jikalau engkau menahan diri atau engkau mengasihi dirimu dengan sebagian kasih sayang. Abu Musa al-Ash'ari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di akhir-akhir umur sudah sakit-sakitan. Sudah sakit-sakitan, sudah tua, makin berhimat beribadah, makin berhimat beribadah. Jadi jerenang keluarga bisa sadangi pang beribadah itu sudah tua, sudah uzur itu. Nah, kasihani diri tuh, kasihani diri. Maka beliau menjawab, sesungguhnya kuda apabila dilepas lalu ia mendekati ujung tempat larinya, mendekati finisnya, niscaya ia mengeluarkan semua yang ada padanya. Untuk kalau kuda itu punya balajuan toh, balajuan. Ini sudah jalan 10-20 pal sudah, menghingal sudah kuda ini. Begitu melihatnya ada garis finish, habis-habisannya balajuan. Nah, supaya sampai ke situ, maka ada tahu lapah laginya. Nah, sih membandingkan kayak itu, bahwa manusia itu mendekati ajalnya mestinya habis-habisan dalam mengejar itu. Lalu beliau senantiasa, dan yang tersisa dari ajalku itu kurang dari yang demikian itu. Lalu beliau senantiasa atas demikian sehingga beliau wafat. Abu Musa al-Ash'ari tadi. Dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata kepada istri beliau, kuatkanlah pelanamu, kuatkanlah pelana, kuatkanlah pijakan, kedudukan, kuatkan. Maka tidak ada di atas neraka jahanam tempat penyeberangan selain daripada siratal mustaqim itu. Jadi kada ada jalan pintas, kada ada jalan tol, kada ada jalan tembus, kada ada. Sabutingannya jalan menuju surga itu hanya ada satu jalan. Semuaan jalan situ, semuaan jalan situ. Kada kau diakalani lagi jalannya. Nah, bila kada kuat pijakannya, kada kuat kedudukannya, dia akan tergelincir di siratal mustaqim itu. Sebenarnya gejala tergelincir itu sudah ketahuan dari dihisap amal. Kan kita dihisap nih amal dulu oleh Allah. Setelah kita bangkit dari kubur, dihalau ke padang mahsyar, dihisap oleh Allah. Dihisap, ditakuni, ikam bujurkah ini, bujur. Bujurkah ini, bujur. Bujurkah ini, bujur. Bujurkah ikam bersedekah, bujur. Bujurkah ikam sembahyang malam tiap malam, bujur. Bujurkah ikam puasa tiap minggu, tiap hari, bujur. Nah, itu dihitung. Nah, kita belum tahu lagi sama dengannya kayak apa kena hasil hitungan ini, cuma ngira-ngira ya banyak mana kan nih, nggak tahu lagi. Nah, nang gawatnya itu di timbangan amal. Nah, timbangan amal itu laksana hakim mencatuk palu. Nah, hakim mencatuk palu. Nah, di timbangan amal itu kena hasil daripada hisab tadi. Hisab itu dihisap, dihitung mana baiknya, mana buruknya. Kayaknya di timbangan amal itu kelihatannya banyak mana kebaikan kita dengan kejahatan kita. Waktu dihisap itu kita kada tahu, karena pahala itu adalah hanya Allah yang tahu. Macam bujurkah sembahyang 2 rakaat sunat subuh, bujur. Bujurkah engkau berzina pada hari anu, bujur. Kayak apa dosa zina itu beratnya, itu belum tahu kita. Kayak apa banyaknya sembahyang 2 rakaat itu pahalanya, belum tahu. Cuman yang tahu kita hanya garis besarnya. Nah, disitulah kena di mizan itulah, di timbangan amal itulah ketahuan yang sebujurnya berapa nilainya. Ada orang yang timbangan amalnya sudah barat kejahatan, banyak kejahatan. Datang ada 2 rakaat sembahyang, menang kebaikan. Nah, barat benar 2 rakaat ini sekalinya. Timbang-timbang lagi, menang pulang amal kejahatan. Kejahatan buat menang pulang kejahatan ini.
Ambil ada kalimat yang baik pernah diucapkannya la ilaha illallah. Orang ini pernah mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan hadir hati. Buat kalimat la ilaha illallah sekali jadi buat manang pulang kebaikan tadi. Nah, jadi silih berganti timbangan ini. Di mana kita habisnya kada tahu lagi tuh. Nah, dan setiap kali kita ditimbang amal itu Rasulullah SAW pasti menghadapi. Jadi jar Nabi kalau hendak mencari aku di akhirat, mencari aku di intang timbangan amal, karena aku akan menghadapi setiap orang di antara umatku yang ditimbang amalnya. Nah, apa buruk menang atau kalah? Nah, karena apabila orang ini menang kebaikannya, Nabi kita tersenyum, Nabi kita gembira. Nah, bila orang ini berat kejahatannya, Nabi sedapat mungkin memberikan syafaat kepada orang ini. Nabi berikan syafaat supaya menang timbangan kebaikan. Orang ini pernah berbuat yang haram, diberi syafaat oleh Nabi, Cuma ada beberapa hal yang Nabi kada mampu memberi syafaat. Nah, antara lain adalah dosa-dosa yang bersangkutan dengan manusia. Nah, itu Nabi kada kau memberi syafaat. Itu tergantung nang hak ampunnya siapa. Nah, mati membawa penipuan, mati mengambil harta orang. Nah, Nabi menyerah tuh. Kada kau diberi syafaat ini karena ada hak orang lain. Kalau urusannya lawan Allah semata, Nabi bisa langsung berhubungan dengan Allah. Tapi kalau manusia, nah manusianya perlu juga lawan amalnya. Inya perlu juga syafaat Nabi, inya perlu juga perhitungan amalnya. Nah, di situ yang mencelakakan manusia itu. Di situ yang mencelakakan manusia. Sangkut paut dengan Bani Adam ini. Makanya tadi hutang piutang, membunguli orang, menipu orang, itu kada mudah. Nah, sudah kita tahu bahwa kita ini baik, menang. Sudah tahu pada kita ini menang kebaikan di timbangan itu, lalu kita menuju siratal mustaqim itu. Bila sudah timbangan kita ini baik, itu sudah hampir dipastikan kita selamat menuju surga itu. Cuma yang kita belum tahu apakah menuju surga itu macam kilat, apakah macam kuda yang kencang, atau macam orang yang berlari, atau orang berjalan, atau orang berkisut, itu belum tahu lagi. Pokoknya kita melihat amal kebaikan di timbangan itu menang kebaikan, diserahkan dengan tangan kanan kita menerima, pertanda kita selamat. Tinggal lagi lambat kadanya menuju surga itu yang kada tahu. Nah, kalau orang ini dalam timbangan amal itu kurang kebaikannya. Nah, kurang kebaikan. Apakah inya pasti gugur di neraka jahanam? Kada tentu juga. Karena umat Nabi kita ini kada boleh menyeberang siratal mustaqim sebelum Nabi ada di ujung timbangan menunggunya. Nah, jadi orang-orang yang kalah timbangan kebaikan itu bisa selamat dengan syafaat Nabi kita. Karena setiap kali umat Nabi ini menyeberang, itu Nabi akan mengantarkannya ke seberang sana. Nabi akan memantau perjalanannya kayak apa, jalannya sampai ke ujung atau kada. Nah, jadi jar Nabi kalau mencari aku di akhirat, cari aku di timbangan amal. Kalau di timbangan aku kada ada, cari aku di muhara siratal mustaqim. Aku pasti ada di situ. Nah, jadi umat Nabi ini kada langsung menyeberang, karena menunggu Nabi dulu. Mungkin sudah Nabi berangkat menyeberangnya Nabi. Nah, Nabi itu melihat saya kok menyeberang. Seapa sih engkau menolong, sidin tolong, sidin bantu, sidin beri syafaat. Jadi orang yang di catatan amal itu ditimbang itu kalah kebaikan, belum tentu juga gugur di siratal mustaqim. Barangkali dia selamat dengan syafaatnya Rasulullah SAW itu.